Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul pada acara pada siang hari ini. Yang terhormat Kepala Desa Jatikalang, yang terhormat Ketua KKN Kelompok 12 UNESA, Saudara Randy Aditya. Di acara hari ini merupakan penyuluhan atau sosialisasi dari tim KKN mengenai unsur kegunaan dari unsur-unsur yang ada di sekitar kita, yang akan disampaikan oleh pemateri yang sudah hadir di hadapan Anda. Yang materi pertama akan saya sampaikan. Nah, perkenalkan nama saya Aulia Madita. Nah, di sini saya akan menyampaikan kegunaan dari unsur nitrogen. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui apa itu unsur. Nah, teman-teman sekalian sudah pernah mengetahui apa itu unsur? Oke. Maka itu kita akan melihat dulu apa itu unsur. Nah, di sini sudah terlihat ya gambar dari telur. Nah, kita sudah mengetahui kalau telur itu kaya akan protein. Protein ini disusun oleh asam amino dan salah satunya merupakan asam amino alami yang sudah memiliki rumus kimia seperti yang sudah tampil di layar. Nah, yang di bulan ini merupakan unsur yang disimbolkan oleh dua huruf seperti C, H, dan N. Ini merupakan unsur sehingga dapat kita simpulkan bahwa unsur itu merupakan penyusun dari materi. Nah, itu kan sudah terlihat kegunaan dari unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini merupakan unsur yang cukup berlimpah di alam dan juga sangat dibutuhkan di semua hidup. Nitrogen ini merupakan gas tidak berwarna dengan rumus molekul N2. Nitrogen ini sangat limpah karena memiliki siklus yang lumayan cepat dan dia mengusung 78% dari udara yang kita hirup. Sedangkan oksigen itu hanya mengusung sekitar 2%. Mengapa demikian? Karena nitrogen ini merupakan unsur yang sulit untuk bereaksi dengan gas lain atau dengan zat lain, sehingga dia cukup stabil dan tidak mudah bereaksi dengan hal lain. Jika bisa dibayangkan, jika misalkan oksigen itu mengusung sebagian besar dari udara kita, kebakaran itu akan sangat mudah sekali untuk terjadi. Karena itu sebagian besar dari udara disusun oleh nitrogen. Nah, nitrogen itu ada di hampir seluruh makhluk hidup. Karena nitrogen itu menyusun asam amino yang ada dari protein, menyusun dari asam nukleat yang menyusun RNA dan DNA kita, dan juga ada di ATP atau sumber energi untuk sel kita bekerja. Nitrogen ini meskipun banyak di tubuh kita, itu 80% harus dikeluarkan karena dia dalam bentuk amonia dan bisa beracun bagi tubuh kita. Amonia itu nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Nah, urea inilah yang akan memberikan aroma khas pada urin kita. Nah, bagi tanaman, nitrogen ini sangat penting karena selain menyusun asam nukleat dan protein, dia juga menyusun klorofil, yaitu yang merangsang pertumbuhan dari tanaman. Jika tanaman kekurangan nitrogen, maka pertumbuhannya pasti akan lambat, yang dapat menyebabkan tanaman itu menjadi kerdil dan dapat mempercepat pemasangan buah dan membuat buah itu cepat rontok. Karena itu, nitrogen itu merupakan unsur penting pada pupuk. Untuk unsur berikutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua kita, yaitu oleh di sini. Dipersilakan. Masih yang semua untuk pertama, perkenalkan nama saya Mayuski Zakia. Saya mengisi pemateri kedua, yaitu unsur magnesium. Magnesium itu sendiri apa sih? Jadi di sini kan ada gambar. Ini adalah gambar magnesium di alam, yaitu berupa padatan warna abu-abu. Untuk dimakanan ada di sini. Ada dari pisang, alpukat, dari coklat dan lain sebagainya. Next. Jadi magnesium adalah salah satu unsur kimia yang memiliki lambang Mg. Kegunaan dari magnesium sendiri banyak di berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada obat-obatan. Jadi magnesium itu bisa digunakan sebagai penghilang nyeri, pereda demam, penetral asam lambung, pencahar, dan antiseptik. Untuk di bidang otomotif, kegunaan magnesium sendiri logamnya itu bisa digunakan sebagai bodinya pesawat, mobil balap, ski, dan sepeda balap.
Untuk kesehatan sendiri, magnesium digunakan untuk menjaga metabolisme dalam tubuh. Jadi magnesium bisa digunakan sebagai stick ball, alat pancing, unsur panas, serta anak panah. Selanjutnya yaitu untuk lain-lain. Jadi magnesium juga digunakan untuk membuat kaca, keramik, kertas, tekstil, kamera, dan juga kembang api. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Cek. ya saya Devina sebagai pemateri selanjutnya mengenai unsur karbon. Unsur karbon sendiri Ini di dalam alam ia merupakan unsur terbesar keempat sehingga ia memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan dan juga di dalam tubuh manusia ia dapat merupakan suatu unsur terbesar kedua. Nah, apa saja sih kegunaan unsur karbon ini? Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari dan juga industri. ia dapat digunakan sebagai pembuatan baja, di mana unsur karbon ini untuk campuran dari pembuatan baja sehingga baja sendiri memiliki struktur yang lebih keras. Kemudian dalam industri pensil, ia dapat digunakan dalam bentuk grafit sehingga ia dapat digunakan untuk menulis suatu goresan. Kemudian yang ketiga untuk bahan bakar untuk memasak, di mana dalam bentuk arang, unsur karbon ini dapat digunakan efektif untuk bahan bakar memasak. Digunakan untuk penjernihan air, di mana dalam bentuk arang, karbon ini memiliki sifat alami menyerap suatu zat-zat yang kotor dan juga racun. Kemudian digunakan untuk suatu norit, di mana ia dapat mengatasi suatu gangguan pencernaan akibat suatu keracunan. Dan juga respirator, di mana ketika unsur karbon ini digunakan sebagai lapisan suatu masker, ia dapat melindungi kita dari suatu debu dan juga partikel-partikel. Kemudian dalam tubuh manusia, unsur karbon ini dapat digunakan untuk memutihkan gigi, dapat juga digunakan untuk meredakan kembung karena ia dapat mengikat suatu baser dalam lambung, dan juga obat keracunan darurat, di mana karbon aktif ini dapat menyerap racun sehingga ia dapat menjadi suatu obat keracunan darurat. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan unsur karbon yang cukup untuk tubuh kita? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kita temukan unsur karbon dalam berbagai makanan. Contohnya dalam roti, telur, ikan, gula pasir, sereal, kentang, nasi, dan juga yogurt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Bina Catatan Jarwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur natrium atau Na. Unsur natrium ini dalam tabel periodik memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Unsur natrium ini merupakan unsur yang paling melimpah ke-7 di bumi dan logam paling melimpah ke-5 di bumi setelah aluminium. Nah, sekarang apa sih kegunaan unsur natrium dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu senyawa natrium klorida atau NaCl, atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan barang dapur. Yang pertama kegunaan dari unsur kegunaan dari senyawa natrium klorida ini yaitu yang pertama pengolahan bahan makanan yaitu sebagai bumbu masak atau garam dapur. Yang kedua digunakan dalam pengawetan ikan dan daging. Produknya berupa ikan asin yang seperti teman-teman tahu. Kemudian yang ketiga, di negara yang bermusim dingin, natrium klorida atau NaCl ini digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya. Yang keempat, digunakan dalam pembuatan sabun. Yang kelima, digunakan dalam cairan itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nurul. selanjutnya yaitu Aluminium itu kan biasanya sudah terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu fungsi dari aluminium dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama dalam komponen otomotif. Yang kedua yaitu dalam kemasan. Kita sering dekat dengan hal ini, minuman sehari-hari, kemudian makanan seperti sabun dan lain-lain itu juga menggunakan produk kemasan aluminium karena aluminium itu dalam makanan atau minuman itu dapat menjaga makanan dan minuman dengan baik dan terhindar dari bakteri. Tadi adalah pemaparan dari kami tentang fungsi atau manfaat unsur-unsur dalam kehidupan kita sehari-hari.